ada ledakan yang luar biasa yang akan terjadi juga di tahun 2025 ini. Kemudian ada beberapa meteor yang akan juga akan ada fenomena ada gulungan air tinggi nih. Saya mohon maaf, demi Allah, saya mohon maaf ya, itu akan jebol, gedung-gedung akan tumbang dan Allah Akbar. Salam ganjil misteri untuk menikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri. Nah, kali ini konten ini tuh menarik banget ya, teman-teman, karena aku tidak sendiri. Di sini aku bersama dengan halo Mbak Felin, apa kabar? Dan juga Bunda Dian. Ibu Dian, apa kabar Ibu? Sehat ya? Oke. Nah, konten kali ini tuh sangat unik nih pemirsa, karena kan di sini aku coba untuk mengajak Kak Felin untuk menerawang prediksi Indonesia di tahun 2025 nih. Nah, tapi sebelum itu ada hal yang menarik karena di sini kita kedatangan Ibu Dian nih sebagai indigo ya Bu ya. Ini tuh bisa melihat sisi atau menerawang, menganalisa Mbak Felin sehingga nanti bisa memprediksi Indonesia ke depannya. Kita bisa kasih pembuktian kali ini Kak Felin. Penasaran penonton ganjil misteri itu bagaimana Indonesia ini ke depannya? Akan ada terjadi apa? Mungkin dari bencana alam atau kecelakaan, peristiwa-peristiwa viral atau peristiwa-peristiwa fenomena-fenomena alam yang akan terjadi itu prediksinya Kak Felin bagaimana? Di tahun 2025. Kalau aku lihat di tahun 2025 ini kita akan menghadapi adanya wabah penyakit baru yang berkaitan masih dengan saluran pernafasan dan juga flu ya, yang berkaitan dengan seperti yang kita kejadian sebelumnya yaitu COVID varian baru, dan bahkan juga di sini di beberapa daerah wilayah Indonesia juga sudah merebak. Ada satu wilayah juga di daerah bagian timur Jawa Timur, ke timur lagi itu juga satu kampung, satu daerah terkena wabah tersebut, dimulai dari sesak nafas, kemudian juga susah bernafas sampai dengan di sininya dia mengalami gondongan kalau kata orang Jawa atau kayak macam bisul gitu ya. Itu sudah ada, dan juga baru-baru ini juga ditemuin juga ada orang yang sudah terjangkit COVID juga. Dan aku memprediksi di tahun 2025 2026 ini akan adanya keterbatasan aktivitas untuk bidang ekonomi, disebut lockdown juga hampir serupa, tapi ini agak lebih tidak seketat dulu ya di tahun 2025. Dan kemudian masih banyak fenomena lainnya masih berkaitan dengan air. Aku lihat di sini karena aku melihat di sini adanya pusaran air yang aktif dan juga sangat besar, dan ini juga pusarannya itu membuat beberapa wilayah bagian Indonesia masih dengan terendam air. Dan juga di sini aku lihat adanya letusan gunung berapi dan menyebabkan lava panas juga di beberapa daerah, akan ada ledakan gunung, dan di sini ada kobaran api juga yang aku lihat di beberapa wilayah Indonesia. Tapi ini bukan dari api ini bukan berasal dari pohon ya, pohon yang terbakar, tapi ini adalah suatu kayak aliran listrik yang putus. Ini juga akan membakar suatu pabrik dan juga perumahan. Itu juga akan marak serta disertai dengan angin yang kencang, masih dengan didominasi angin puting beliung. Kemudian juga akan ada fenomena alam yang luar biasa, kemungkinan besar akan terjadi di Januari Februari, di mana letak bumi akan lurus ya dengan planet-planet lainnya. Itu juga fenomena di tahun ini. Kemudian ada beberapa meteor yang akan juga ini dari langit kemudian juga akan turun ke bumi ya, ke bumi kita, dan akan ada ledakan yang luar biasa yang akan terjadi juga di tahun 2025 ini. Dan aku melihat di sini akan ada badai matahari yang aku prediksikan di sekitar bulan 6, bulan 7
ini juga badai matahari ini nanti akan menyebabkan kita akan kehilangan satelit untuk komunikasi. Tentunya juga akan memporak-porandakan perekonomian ya, dan ini juga akan terjadi di tahun 2025. Aku prediksi karena ini sudah dekat, kemungkinan di 2025 kalau misalnya meleset di tahun 2026, dan ini juga tentunya akan mempersulit komunikasi dan akan mati ya internet, listrik semuanya, dan akan adanya penurunan gravitasi bumi yang akan merusak navigasi untuk kendaraan-kendaraan di udara seperti kecelakaan pesawat juga akan marak di tahun 2025 ini. Kemudian kalau dari laut tentunya dengan gelombang laut yang saat ini ya, pusaran air yang begitu besar ini tentunya juga di wilayah perairan juga akan berdampak kepada perjalanan yang sedang melakukan perjalanan di laut juga akan ada nanti di tahun ini juga kapal laut yang akan tenggelam, akan memakan korban jiwa yang banyak. Kemudian juga akan ada pergeseran bumi sebab di sini pusaran yang tinggi ini masih akan menggeser wilayah bagian ini, akan ada Pulau Jawa itu akan terpisah, kemudian ada di Sumatera juga akan terpisah, beberapa pulau di Indonesia akan terpisah, kemudian ada pergeseran dari laut ke bumi itu akan bermutasi. Kemudian itu akan mengakibatkan kayak perjalanan kita akan sedikit terganggu, akan banyak goncangan-goncangan di bawah yang mengakibatkan kecelakaan di daratan ya. Kecelakaan beruntun masih mendominasi. Kemudian juga di sini akan ada kecelakaan kereta api juga masih mendominasi karena pergerakan dari lempeng bumi, dan juga di sini masih akan ada beberapa daerah yang nantinya juga masih akan longsor masih di sekitaran daerah Jawa Barat, dan juga akan terjadi di wilayah bagian timur. Kemudian aku melihat di sini adanya beberapa fenomena langka, akan ada beberapa ini semacam kayak kota yang hilang akan muncul ya di beberapa situs-situs bersejarah yang lama hilang. Aku bilang ini Atlantis itu akan muncul ke permukaan. Sebentar. Ada bisikan berarti ya? Iya, biasa kalau sebelah kiri itu pasti ada penolakan, hal yang tidak baik. Maka di situ nanti akan ada beberapa situs bersejarah yang akan muncul, dan seperti saat ini aku melihat ada di daerah Cilacap itu sudah bermunculan semacam kayak situs di mana itu kayak tangga ya, situs itu. Aku meyakini bahwa itu adalah bentuknya semacam piramid ya. Itu adalah tower yang aku yakini bahwa itu adalah tower ataupun semacam kayak sinyal ya. Dan ini juga akan muncul di wilayah Sumatera, Sulawesi, bagian Jawa ya, Jawa Tengah khususnya, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat. Ini akan kayak seperti membentengi pulau ataupun mengelilingi pulau Indonesia. Ini akan menjadi sebuah radar tersendiri untuk kemunculan suatu situs ataupun kota yang hilang yang aku sebut ini adalah Atlantis. Dan ini akan ada muncul peradaban baru yang nantinya ini peradaban ini akan lebih canggih dari sebelumnya, yaitu kayak jadi kota ini akan di tengah muncul. Maka aku bilang nanti akan ada beberapa dari wilayah Indonesia yang nantinya pun akan tenggelam, seperti nanti yang daratan akan menjadi lautan, yang lautan akan menjadi daratan, dan kemudian ini gunung itu nanti akan beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia itu nanti akan meletus, bahkan dia akan geser ya ke bawah. Jadi akan rata dengan lautan. Ini akan ada peradaban baru di tahun 2025. Ini sudah muncul ya, peradaban ini diperkirakan ini akan sampai dengan 10 tahun ke depan ini sudah mulai akan bermunculan, dan itu juga akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat luar biasa. Itu akan ada semacam kayak gelombang besar ini yang akan semacam, jadi ini atmosfer tapi ini ada lagi gelombang di sini ya. Jadi ini gelombang ini aku sebut gelombang elektromagnet yang memang di situ bertujuan untuk
mengimbangi gravitasi bumi, sehingga nanti akan ada peradaban di mana akan ada semacam sistemnya adalah robotik. Dengan kemunculannya Atlantis ini, maka kita akan adanya ini peradaban yang canggih ya, kayak semacam akan adanya robotik dan semuanya serba robot. Bahkan ada sekarang sudah ada ya, itu mobil terbang ya. Itu sudah, kenapa adanya mobil terbang ini? Karena mereka sudah memprediksikan akan adanya ini peradaban yang canggih ini yang akan muncul di kemudian hari, yang mereka memang ini diciptakan dan terbentuk, dan mereka sudah tahu. Dan peradaban ini juga memiliki suatu hal yang istimewa, di mana mereka memiliki energi kayak baterai ya, istilahnya baterai, tapi dia batu elektromagnet gitu yang luar biasa kandungannya, dan bisa untuk karena ini tercipta dari beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga ini akan cukup untuk itu tadi, peradaban tersebut ini serba elektrik ya. Kalau aku lihat ini akan terjadi fenomena di tahun 2025 ini sudah akan bermunculan. Sebelum terjadinya peradaban ini, maka akan bermunculan ini. Akan muncul beberapa, aku bilang radar ya, radar ini nanti yang akan di wilayah sebagian Indonesia, yang aku sebut ini kayak apa itu tadi, bentuknya kayak sping gitu ya. Jadi itu emang simbol-simbol untuk mengirimkan sinyal ke satelit mereka. Jadi aku bilang di tahun 2025 ini kita akan menghadapi yang namanya politik di Indonesia juga akan mengalami berbagai macam pro dan kontra antara kalangan elit pemerintah dengan kalangan elit pengusaha, yang akan tahun ini juga akan ada kejadian yang sangat fenomenal, aku nggak bisa sebut. Dan itu juga akan terjadi, ada dari beberapa artis Indonesia juga nanti yang akan masuk ke dalam permasalahan tersebut. Dan ini akan terjadi di tahun 2025. Kemudian ada beberapa artis juga yang akan menikah, dan ada beberapa artis yang akan bercerai. Kemudian kasus narkoba ya, dan kemudian juga di sini karena ada yang meninggal juga, artis senior dan artis muda juga di sini. Lebih banyak dukanya di tahun 2025, sebab ini kita menghadapi ya ular ini, harap berhati-hati. Untuk sebagian bidang bisnis juga akan banyak tipu daya ya, tipu muslihat juga akan terjadi, di mana nanti bisnis-bisnis mereka yang sudah yang biasa sudah di atas itu akan turun ke bawah, akan ada beberapa kehancuran bagi bidang ekonomi khususnya ini. Dan kemudian akan bermunculan semacam kayak usaha kecil juga, tapi tidak akan bisa berkembang juga di tahun ini. Maka di tahun 2025 aku meyakini akan banyaknya kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi, politik, maupun bencana alam yang terus akan continue sampai dengan di tahun 2027 dan 10 tahun ke depan. Karena kita sedang menghadapi saat ini adalah peradaban baru, yaitu kita sedang menuju akhir zaman, di mana akan munculnya suatu peradaban baru yang akan menggiring manusia dalam kemusnahan manusia, yang akan digantikan dengan sistem yang lebih canggih, yaitu robotik dan juga elektrik ya, aku bilang. Ya, maka di sini aku sudah melihat bahwa nanti di KN ini juga akan diterapkan sistem robotik. Ada beberapa nanti sistematika mereka juga akan menggunakan robotik ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya. Kalau aku lihat di sini sudah ada perencanaan seperti itu ke depannya. Dan aku melihat di sini juga akan ada fenomena ada gulungan air tinggi nih, sangat tinggi. Ini hampir mirip dengan tsunami ya. Dan ini akan terjadi di sekitar antara bulan 6 bulan 7 juga ini. Dan yang aku takutkan adalah ketika terjadi megatrust yang kita sedang takutkan saat ini. Tapi prediksi aku masih meraba-raba, karena kalau pusaran air ini sudah ada, sebenarnya sudah akan terjadi, tinggal tunggu dentumannya kapan. Itu tergantung dari megatrust itu sudah muncul, itu akan mulai muncul moncong dari Atlantis, kota Atlantis ini nanti akan muncul. Itu nanti seperti pulau baru, tapi itu sesungguhnya kota Atlantis, dan itu tidak akan ada penghuninya, dan itu peradabannya juga jauh lebih canggih. Maka setelah nanti munculnya situs-situs baru ini nanti di beberapa wilayah Indonesia, dan aku meyakini untuk tahun ini hanya akan ada munculnya peradaban itu tadi, yang sinyal-sinyal itu segitiga yang aku yakini seperti sping ya, kayak piramida gitu. Seperti piramida itu nanti akan muncul di tahun ini.
Kemudian kalau aku melihat wabah penyakit juga akan lebih banyak meluas, dan ini masih berkaitan dengan suatu penyakit baru di sini dari tenggorokan. Kemudian ada satu penyakit juga yang nantinya akan berakarnya di kepala, ya, di otak khususnya. Dan di tahun ini juga akan ada nanti virus baru yang dikhususkan untuk anak-anak, yang akan dikhususkan untuk anak-anak dan para lansia khususnya, di mana virus itu juga diwajibkan bagi anak-anak dan lansia untuk bisa menggunakan vaksin tersebut, yang itu artinya adalah penaruhan chip, ya, karena itu sudah akan terjadi. Dan aku memprediksikan 5 tahun ke depan kita sudah akan menjalankan dan uji coba sistem chip bagi manusia. Itu kenapa aku bilang kalau sampai terjadi di tahun ini wabah penyakit atau terjadinya lockdown, maka itu adalah penyempurnaan dari chip tersebut. Itu adalah ada kolerasi atau konspirasi dari orang-orang tertentu yang kita sebut adalah one order, yang akhirnya nanti itu akan terjadinya kehancuran ekonomi juga. Ini akan datang bersamaan, ya, ketika terjadinya one order, dan aku prediksi itu di bulan 6 bulan 7, ya, dan juga sampai akhir tahun 2025 ini itu akan terjadi sistematis seperti itu. Dan yang perlu diwaspadai adalah bahwasanya untuk penyuntikan ini juga akan dipaksakan bagi anak kecil dan lansia, dan ini sistem paksa yang mau nggak mau kita emang harus menjalanin itu. Akan ada pergolakan dari masyarakat juga tentang adanya konspirasi tersebut, yang tentunya akan membuat keributan nih. Ya, aku melihat di situ di tahun 2026 akan adanya keributan, ya, pro dan kontra maksud aku mengenai sistematika untuk imunisasi ini, yang sekarang memang nampaknya sudah dimasuki dan disusupi oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan itu tadi, terkait dengan teknologi yang canggih yang akan mereka terapkan. Banyak banget ya yang terjadi, panjang banget. Iya, itu lengkap banget, dari bencana, terus kecelakaan, dari sampai ada wabah penyakit baru yang nanti khususkan untuk anak-anak dan lansia, serta sama fenomena alam, kecelakaan juga. Emang sekrusial itu di tahun 2025 ya. Apalagi nanti kalau Indonesia, ya kita berharapnya ekonomi kita jaya-jaya ya, Kak ya. Mudah-mudahan. Ya, balik lagi semua itu hanyalah vision aku tadi ketika aku terkonek dengan ini, ya. Tapi balik lagi semua juga bisa terjadi bisa tidak, tergantung dari itu tadi pimpinan kita. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita akan lebih wise lagi menanggapi semua ini, karena balik lagi suatu negara akan maju atau hancur adalah dari pemimpinnya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, beberapa daerah hancur karena pemimpinannya tidak kuat. Aku meyakini bahwa di balik pimpinan kita yang sekarang ini ada sosok yang luar biasa, yang aku yakini adalah sosok yang kuat, bahkan ditakutin oleh Eropa. Bapak Presiden Prabowo ini luar biasa menurut aku, bahwa beliau adalah ada sosok di belakang beliau yang mendampingi beliau, dan astagfirullahaladzim, sosoknya gagah. Kemudian dan ini akan kemunculannya beliau sebenarnya dibarengi dengan adanya kemunculan Atlantis di kemudian hari ini sampai masa jabatan mereka, ya, jabatan beliau 5 tahun ke depan. Nah, itu adalah ada kolerasinya. Artinya adalah kemunculan beliau dari tahun sekarang sampai 5 tahun ke depan ini adalah ada kaitannya dengan masa depan ke depannya bagi Indonesia. Dan aku melihat di sini, di sosok beliau itu adalah mereka seorang pejuang dan yang berjihad. Ya, penjihad itu artinya yang jihad di jalan Allah. Artinya pejuang. Pejuang di jalan Allah. Dan aku melihat beliau ini orangnya wise, dan di situ juga di belakang beliau ada sesosok, kalau aku bilang singa dari gurun Sahara, sosok beliau. Dan aku melihat di belakang beliau juga ada kayak yang membawa pedang yang pedang yang luar biasa, pedang ini. Dan beliau juga di belakang beliau ada sosok yang masya Allah, nggak bisa aku sebut juga, berbaju putih. Kemudian itu aku nggak tahu, ya, itu cahaya itu besar banget di belakang beliau. Mudah-mudahan apa yang aku lihat tidak salah, mudah-mudahan karena segala sesuatunya Allah yang memperlihatkan itu. Mudah-mudahan beliau ini bisa membawa Indonesia ini untuk ke jauh yang lebih baik, lebih damai, lebih sukses. Karena kalau aku lihat di sini ada beberapa yang aku lihat, ya, beliau sudah mempersiapkan beberapa program yang nantinya juga ini untuk
aku bilang kestabilitasan keamanan Indonesia yang tentunya ini di sini akan menyangkut beberapa orang, ada pro dan kontra. Maka aku bilang di tahun 2025 juga ini akan ada pergolakan dalam bidang politik kita juga yang berkaitan dengan regulasi ataupun kebijaksanaannya beliau dengan orang yang berkepentingan, yang memiliki kepentingan lain atau pribadi. Ya semoga harapan kita semua satu Indonesia begitu ya. Dan mungkin nih tadi tuh hasil dari penerawangan Mbak Feli nih terkait prediksi atau bagaimana Indonesia ke depannya di tahun khususnya 2025 ternyata banyak kejadian-kejadian. Ya kita berharap itu tidak terjadi, kita bukan begitu ya Mbak, karena walaupun dibilang waspada, tapi ya memang benar kita harus berhati-hati dan kita berharap itu tidak terjadi. Makanya gimana cara kita untuk ya bisa bercanda alam ya lakukanlah tugasmu untuk melestarikan alam dengan baik, karena tugas manusia sebagaimana mestinya. Dan satu hal yang terpenting adalah ketika kita mengalami ini ya, artinya kita sedang mengalami fenomena alam yang tidak biasa, balik lagi untuk manusianya itu sendiri, terutama diri kita, yaitu kembali kepada fafiru ilallah, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sholatlah, banyak-banyak berzikir, beribadah, dekatkan diri kepada Allah. Itu juga salah satu upaya dan cara supaya terhindar dari bencana. Kenapa sih Allah menciptakan ini semua? Bencana ini diciptakan ketika manusia banyak yang lupa, manusia banyak yang menyembah kepada yang selain Tuhan. Itu karena fenomena seperti aku bilang di tahun kemarin, bahwasanya di tahun ini akan adanya penuaian karma, di mana akan ada beberapa orang yang memiliki energi yang negatif itu akan mengalami beberapa macam ujian sampai kematian. Akan dimusnahkannya energi-energi negatif, maka akan munculnya energi-energi positif yang akan membawa suatu kedamaian. Karena emang tahun ini adalah tahun penuaian karma, di mana tahun ular. Itu dia tadi penikmat ganjil, sangat unik dan semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin kemudian ada yang mau disampaikan untuk sekali menutup atau wejangan nih kepada penikmat ganjil. Satu hal ini prediksi saya ya. Saya minta kepada pemerintah jalan yang menelusurin ke tempat pelabuhan tempat pesawat apa namanya Jakarta Selatan, yang ada tanggul air laut lebih tinggi daripada daratan. Gimana? Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Tapi maaf ya, saya mohon maaf pada rakyat Indonesia, mungkin saya salah ini ya. 5 tahun ke depan saya mohon maaf, demi Allah, saya mohon maaf ya, itu akan jebol. Ya, itu akan jebol pecah dan saya melihat di sini gedung-gedung akan tumbang. Dan sebelum itu terjadi, saya mohon pada pemerintah untuk membuat tanggul baru. Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak bisa mengungkapkannya ya, saya takut ini negatif buat orang lain ya, dan itu membuat saya terintimidasi nantinya. Saya cuma mohon itu aja, pemerintah membuat tanggul baru yang di luar ya, itu jaraknya itu udah ada retakan di bawah yang orang lain tidak bisa prediksi, saya bisa merasakannya, itu di bawah udah retak. Andai kata terjadi Megatrust ya, Allahu Akbar, semuanya akan indah. Indonesia termasuk Jakarta ini akan tenggelam. Saya memang sudah merasakannya. itu memang makanya kan tadi aku bilang tadi itu udah ada dalam penglihatan itu tadi, vision tadi. Cuman aku tidak menggambarkan itu. Kalau untuk mengenai program pemerintah sepertinya itu juga sudah sedang dijalankan dan sudah dalam proses. Dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya juga akan lebih intensif lagi untuk untuk bisa menanggulangi dan juga untuk lebih diprosesnya lebih baik lagi, mudah-mudahan cepat selesai. Kalau Kak Feli dia menelusurin luas ya. Kalau saya di dalam dada saya ini belum berani untuk mengatakannya mengungkapkannya. Saya terkoneksi dengan sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa merasakannya. Tetapi saya takutnya kalangan rakyat banyak itu nantinya mengintimidasi saya yang belum nyata, ya. Jadi saya mengatakannya sedikit aja, saya belum berani. Itu juga ada suatu ini sih, biar trigger juga ke orang-orang, mengingatkan bahwa aku aja tadi sempat lupa, padahal oh iya dulu aku ingat gitu, oh iya juga ya gitu, memang harus diingatkan.
anggap itu buat peringatan sih Iya. sama kita. Tapi di bawahnya itu udah pecah. Udah retak. Itu apa namanya, tembok itu cuma begini ya, sekarang udah begini. Jadi di bawahnya itu udah air udah menggerus. Boleh dicek sama apa ya, investor yang benar-benar nyata, boleh di kebenaran omongan Iya, saya iya. ini boleh. Oke. Nah, menarik ya Prikmat Ganjil. Oke, dari Mbak Felin mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Kalau dari saya, untuk masyarakat Indonesia khususnya, ketika kita sedang mengalami perubahan suatu zaman, di mana zaman ini juga tergantung ya, kemajuan suatu negara ataupun kemajuan suatu keilmuan adalah tergantung dari diri kitanya. Maka sudah sepatutnya sebagai manusia yang memang kita di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah, dan apapun itu kejadian bisa saja meleset ya, artinya segala sesuatu alam semesta ini bisa saja terjadi ataupun tidak, tergantung dari manusianya. Maka sebelum kejadian tersebut menimpa kita semua, alangkah baiknya ya kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah, dan juga itu tadi Amin. ya, banyak-banyak berdoa dan berzikir, semoga kita dan Indonesia kita ini terhindar dari segala macam musibah dan wabah yang akan terjadi. Amin. Amin. Harus bisa lebih peduli, peka terhadap sesama, benar, lingkungan, ya. semuanya ya. Benar. Karena kita di sini diciptakan di sini tuh pasti ada leluhur dan lingkungan itu harus bisa dijaga. Harus punya sifat asih. Iya, benar. Harus punya sifat asih. Itu mungkin peringatan untuk kita ya, penonton Ganjil. Terima kasih sudah mengikuti nih jalan cerita di konten kali ini. Itu cukup menarik. Sebelum melakukan prediksi 2025 tadi udah bahas-bahas soal bagaimana untuk menjadi seorang indigo dan bertahan sampai di sini tuh nggak gampang. Nggak gampang. Luar biasa cobaannya. Semoga nanti membuat orang bisa Senang. sedikit lah percaya, senang lah Iya. dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu adalah sebuah pesan untuk mereka. Jika mereka tidak mendengar, kayaknya udahlah gitu aja Bu, nggak usah Terserah. di ini. Iya, iya, benar. Jadi kita pun tidak cukup kayak Kak Felin tadi itu kayak kasih solusi aja langsung gitu. Jadi gak usah kasih tahu ini kamu harus gini-gini, tapi kasih solusi aja. Mungkin itu cara penyampaian kali ya Bu ya. Iya. Dan semoga penonton Ganjil juga merasakan hal yang sama, harus tetap bisa lebih kuat dan harus bisa lebih peka dan lebih percaya diri. Terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus konten-konten YouTube Ganjil Misteri, karena akan banyak sekali tema-tema yang akan dibawakan oleh Ganjil Misteri. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Makasih Kak Ya, Felin, sama-sama. makasih Bu Dian.